Di video sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana Arisu melalui permainan yang benar-benar menguras emosi dan pikiran. Arisu bahkan telah kehilangan kedua sahabat karibnya, Karube dan Chota. Meskipun sempat merasa putus asa, Arisu akhirnya kembali bermain dan berhasil menyelesaikan satu permainan dengan bantuan Yuzuha. Namun permainan tidak selesai sampai di situ. Masih ada banyak kejutan yang menunggu untuk diselesaikan. Inilah alur cerita Alice in Borderland Part 2. Setelah menyelesaikan misi di terowongan, Arisu dan Yuzuha memutuskan untuk pergi ke pantai. Sayangnya, mereka tidak kunjung menemukan lokasi tersebut. Akhirnya Arisu dan Yuzuha pun mengamati seseorang yang sedang bermain game. Di sana mereka melihat beberapa orang menggunakan gelang dengan nomor series. Orang-orang yang menggunakan gelang tersebut kebanyakan selamat. Orang-orang itu akan dibawa oleh sebuah mobil menuju ke suatu tempat. Melihat hal itu, Arisu dan Yuzuha pun mengikuti mereka. Saat itu mereka menemukan gemerlap lampu menyoroti kota yang ada di pesisir pantai. Benar, ini adalah tempat yang mereka cari selama ini. Tanpa sadar, Yuzuha dan Arisu terbuai dengan keindahan pemandangan hingga membuat keduanya disekap oleh orang tak dikenal. Arisu dan Yuzuha pun dibawa ke sebuah ruangan di mana para penguasa pantai berkumpul. Pantai itu ternyata memiliki aturan main yang sangat ketat. Siapapun yang telah menginjakkan kakinya di sana, maka mereka harus setia pada kelompok pantai. Mereka juga diwajibkan untuk menggunakan pakaian pantai untuk menghindari kemungkinan adanya pengkhianat dan menyusupkan senjata di pakaiannya. Ketika malam datang, para penghuni pantai akan sibuk menyelesaikan berbagai macam permainan. Semua itu dilakukan untuk memenuhi tugasnya sebagai anggota pantai yang wajib mengumpulkan kartu. Sama seperti permainan sebelumnya, permainan yang ditaklukkan oleh anggota pantai juga seringkali memakan korban. Dalam kondisi yang serba membingungkan ini, Arisu bertemu dengan Kuina. Mereka menjadi rekan bermain saat menghadapi derasnya arus air dan listrik yang menunggu di atas kepala mereka. Perlahan air naik mencapai pinggang Arisu, sedangkan aliran kabel di atasnya juga sudah siap menyetrum kapan saja. Alhasil dengan kecerdasan yang dimilikinya, Arisu berhasil menyalakan salah satu saklar yang membuat permainan akhirnya berhenti. Di sana, anggota eksekutif pantai ternyata telah mengawasi cara bermain Arisu. Setelahnya, Arisu kembali ke pantai untuk menemui Yuzuha. Tiba-tiba saja para anggota militan pantai datang menghampiri mereka. Ekspresi mereka sangat tidak bersahabat. Anggota militan itu dipimpin oleh lelaki bernama Aguni yang berprofesi sebagai pasukan bela diri Jepang di kehidupan nyatanya. Anggota militan ini ditugaskan untuk bertanggung jawab pada persenjataan pantai. Tanpa diduga-duga, mereka ingin membawa pergi Yuzuha. Arisu yang melihat hal tersebut pun langsung merasa tidak terima. Perseteruan pun terjadi. Pemimpin anggota pantai, Hatter, datang melerai kedua belah pihak. Hatter lalu meminta para anggota eksekutif untuk datang ke ruangannya, termasuk Arisu. Cukup mengejutkan bukan? Mereka membahas tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan lebih banyak kartu. Setelah rapat selesai, Arisu masih tinggal bersama Hatter. Dia ditawari untuk minum bersama sembari membicarakan sesuatu yang bersifat sangat rahasia. Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Keesokan paginya, Arisu masih terlelap saat Yuzuha membangunkannya. Ia bergegas ke taman belakang untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Betapa kagetnya Arisu dan Yuzuha
saat melihat tong sampah yang dipenuhi oleh mayat manusia. Tiba-tiba Kuina dan pria berambut putih datang memberitahu Arisu bahwa mayat itu adalah para pengkhianat. Pria rambut putih itu juga memberitahu Arisu soal seluk-beluk pantai, bahkan mengajaknya masuk ke ruangan yang memperlihatkan mayat Hatter. Kematian Hatter membuat anggota pantai harus segera memilih penggantinya. Miragi mengusulkan agar Aguni yang menjadi pengganti Hatter. Dia melakukannya dengan sedikit mengancam para anggota, sehingga usulnya pun disepakati. Singkat cerita, Aguni akhirnya menjadi ketua pantai. Setelah terpilih menjadi ketua, Aguni lalu diizinkan untuk membuka amplop hitam yang berisi kode brankas. Di sanalah tempat kartu-kartu yang sudah terkumpul disimpan. Di sisi lain, pria berambut putih yang diketahui bernama Chisia menyusun rencana untuk mencuri kartu-kartu tersebut. Ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk keluar dari game ini. Arisu pun menyepakatinya. Singkat cerita, mereka mulai melancarkan aksi pencuriannya. Arisu, Yuzuha, Chisia, dan Kuina menyusup ke lokasi brankas saat anggota militan melakukan prosesi penyambutan pemimpin baru. Saat Arisu hampir berhasil membuka brankas, tiba-tiba saja Aguni dan para anggota militan datang. Yang lebih mengejutkan lagi, Chisia ada dalam gerombolan tersebut. Yaps, ini adalah jebakan. Alhasil, Arisu disiksa habis-habisan kemudian dikurung di suatu ruangan hingga ia tidak bisa bermain. Padahal saat itu paspor Arisu tinggal tersisa 1 hari. Jika hari itu dia tidak bermain, maka dia akan mati. Di sisi lain, Anne tengah meneliti peluru yang menembus tubuh Hatter. Tanpa disangka-sangka, peluru itu berasal dari senjata internal pantai. Secara otomatis, pembunuh Hatter tak lain adalah para anggota militan. Ternyata, brankas yang dibuka oleh Arisu tadi adalah yang palsu. Oleh karena itu, Chisia mengorbankan Arisu untuk menemukan brankas yang asli. Saat ini, ia dan Kuina masih terus mencarinya. Dia membuka sebuah lukisan dan di sana ada loker yang tersembunyi. Wow, dia berhasil mencuri kartu-kartu itu. Di tempat lain, ulah Chisia membuat Yuzuha hampir dilecehkan oleh Miragi. Beruntung, sebelum hal itu terjadi, layar menampilkan sebuah pengumuman. Kali ini pantai akan menjadi lokasi permainan selanjutnya. Wow, sangat menarik. Permainannya adalah menemukan siapa penyihir yang telah membunuh Momoka. Secara mengejutkan, anggota pantai yang telah meninggal bangkit kembali. Itu adalah Momoka. Para pemain harus menemukan siapa penyihir tersebut, lalu membakarnya di tungku besar yang ada di sana. Salah satu anggota pantai menuduh Asahi sebagai pelaku pembunuhan. Alasannya karena ia adalah teman Momoka yang secara kebetulan tidak bersama dengan Momoka saat kejadian. Anne juga dituduh menjadi penyihir karena membawa darah di tangannya. Anne lalu mengatakan bahwa darah itu adalah milik Hatter. Dia juga mengatakan bahwa peluru yang menembus dada Hatter berasal dari pantai. Lalu Aguni muncul dengan anggota militan lain. Mereka menyarankan untuk membunuh semua anggota pantai sehingga penyihir akan diketahui dengan mudah. Suasana menjadi kacau. Para militan mulai menembak sedangkan anggota pantai ketakutan setengah mati. Saat itu sudah banyak anggota yang dibakar, namun penyihir belum juga ditemukan. Salah satu anggota militan mulai menyalakan api agar gedung terbakar dan para anggota keluar dari ruangan. Itu akan mempermudah anggota militan untuk menembak mereka. Dalam kondisi menegangkan itu, Yuzuha dan Asahi mencari Arisu. Kuina mengawasi CCTV dan menemukan Anne yang bergerak mencurigakan. Dia mendatangi Anne, lalu Anne mengatakan bahwa ia akan meneliti sidik jari yang ada di pisau Momoka untuk menemukan pelakunya. Kuina akhirnya memutuskan untuk membantu.
Saat keluar dari ruangan, mereka dihadang oleh anggota militan yang membawa pedang. Kuina yang pernah mengikuti latihan bela diri pun memutuskan untuk menghadapi pria tersebut. Di sisi lain, Miragi sedang menikmati tembakan pistolnya dari atap. Kemudian Chisia datang untuk mengacaukan kesenangannya. Mereka berbincang sebentar sebelum Chisia menghamburkan kartu-kartu di tangannya. Dia juga melayangkan peluru api ke arah Miragi. Di ruangan lain, Arisu berhasil merobek lakban di mulutnya. Setelah berhasil, Arisu lalu berteriak minta tolong. Yuzuha dan Asahi pun bergegas menolongnya. Sebelum berhasil membuka pintu, para militan datang lalu menembak secara membabi buta. Yuzuha langsung berlari dan melompat dari jendela ke jendela. Sampailah dia pada ruangan di mana Arisu disekap. Dia membebaskan Arisu sebelum membawanya ke tempat yang aman. Yuzuha memberitahu Arisu tentang game yang sedang berlangsung. Sementara Anne telah menemukan siapa penyihir yang sesungguhnya. Sayangnya, sebelum berhasil memberitahu semua orang, dia terkena pukulan hingga tak sadarkan diri. Arisu berpikir keras lalu beranjak pergi dari kamar setelah merasa menemukan pembunuhnya. Dia bertemu dengan Aguni di ruang tengah. Lalu di sana Arisu mengajak Aguni untuk menemukan penyihirnya secara bersama-sama. Alih-alih diterima, Arisu malah mendapatkan pukulan. Aguni mengaku bahwa ialah penyihirnya. Namun Arisu menolak pernyataan tersebut. Arisu mengatakan bahwa Agunilah yang telah membunuh Heather. Dia juga mengatakan bahwa dia tahu bagaimana perasaan bersalah Aguni setelah membunuh temannya sendiri. Aguni sangat murka mendengar penuturan Arisu dan memukulnya hingga babak belur. Asahi mengaku bahwa ia adalah bandar permainan, lalu ia mati tertembak laser. Arisu membawa HP Asahi yang menyala, berharap ada petunjuk dalam HP tersebut. Tak selang lama, Anne dan Kuina datang memberitahu tentang siapa penyihir sebenarnya. Dia mengatakan bahwa dari hasil penelitiannya, Momoka sendirilah yang menusuk dirinya. Yaps, dia meninggal karena bunuh diri. Arisu mengajak Aguni berdamai, namun api dari belakang berkobar dengan dahsyatnya. Tiba-tiba saja ada sebuah tembakan. Ternyata itu berasal dari Niragi yang masih hidup. Arisu dan Yuzuha bergegas melawan Niragi, namun keduanya malah tersungkur. Niragi telah meluncurkan pelurunya. Namun dari arah samping, Aguni datang dan membawanya masuk ke dalam kobaran api. Para peserta pun berakhir damai dengan memasukkan jasad Momoka ke dalam api. Yuzuha melihat rekaman yang ada di HP Asahi. Mereka melihat Asahi berjalan di sebuah lorong kereta, lalu membuka pintu yang menghubungkannya pada suatu tempat misterius. Di sana ada banyak sekali orang dan komputer sebagai pusat dari permainan. Momoka dan Asahi ternyata bekerja di sana untuk membantu mengkoordinir permainan. Arisu dan Yuzuha pun datang menyusuri tempat aneh tersebut. Sesampainya di sana, mereka malah menemukan para pekerja sudah tidak lagi bernyawa. Ternyata mereka semua hanya pemain biasa yang dipekerjakan di sana. Layar monitor menyala, memperlihatkan Mira di sana. Saat itu mereka tahu bahwa Mira akan menjadi master permainan selanjutnya. Keesokan harinya, mereka berkumpul di stasiun Shibuya. Mereka berada di tengah jalan saat layar menampilkan tulisan Next Level. Dan seri season 1 pun berakhir. Sekian alur cerita series Alice in Borderland season 1. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Sehat selalu ya. Bye-bye.